Hai brosis, selamat datang di channel Rinades. Di video kali ini Rinades akan menceritakan kisah nyata mistis pelet dari darah head yang diminumkan ke laki-laki. Kalau didengar, pasti brosis bakalan apa banget kan? Kok bisa gitu? Emang gak jijik apa? Nah, ini real banget brosis. Ini adalah kisah nyata. Tapi sebelum kita masuk ke cerita ini, yang belum subscribe, Rinades ingatkan untuk klik subscribe di bawah ini biar Rinades lebih semangat membuat konten menarik untuk brosis. Silahkan klik. Oke, kita langsung aja masuk ke cerita ini. Mungkin sebagian dari brosis udah tahu adanya pelet yang menggunakan darah head wanita. Gimana caranya? Jadi, darah head ini dimasukkan ke air minum. Jadi kalau misalkan air putih kan pasti mungkin kelihatan lah ya. Biasanya orang yang emang udah terlanjur cinta banget sama laki-lakinya sampai ketakutan banget untuk kehilangan lelakinya bisa mengambil langkah-langkah yang tidak masuk akal gitu, saking nggak mau kehilangan mungkin, atau yaitu adanya pelakor yang ingin merebut suami orang biar si suami orang ini takluk gitu, kayak linglung sama istrinya sama anaknya. Jadi pengennya tuh sama si pelakor ini terus gitu. Jadi ini adalah kisah nyata seorang ibu rumah tangga yang suaminya diambil oleh pelakor di daerah Jawa. Ya, kita nggak boleh sebut namanya, nama orangnya kita kasih inisial aja ya, Ibu Amel aja ya, Ibu Amel. Ibu Amel ini awalnya rumah tangganya ini baik-baik aja brosis, nggak ada masalah apa-apa. Terus tiba-tiba ada orang ketiga yang bernama Mawar. Mawar ini datang ke kehidupan rumah tangga mereka. Yang awalnya suaminya ini baik banget, perhatian banget sama anak-anaknya, perhatian banget sama istrinya. Tiba-tiba dia benar-benar kayak linglung, diajak ngobrol nggak nyambung. Pokoknya benar-benar bukan suaminya banget yang seperti biasanya. Jadi pelakor ini nih ngerebut suami Ibu Amel. Dan yang paling parahnya adalah, yang paling puncaknya adalah suaminya ini terang-terangan banget di depan istrinya. Dia ini selingkuh gitu, tapi benar-benar di depan istrinya banget. Kayak udah nggak peduli gitu apa yang udah dilakuin sama dia. Bahkan puncaknya adalah ketika si suami ini lebih memilih si Mawar ini lebih memilih pelakor ini menceraikan istrinya, maksudnya talak gitu ya. Selama proses persidangan kan masih serumah tuh, itu si suaminya ini berani-berani banget bawa pelakor ini tidur di rumahnya Ibu Amel di kamar belakang, dan Ibu Amel tidur di kamar depan. Kayak kok bisa gitu, sedangkan situ ada anaknya juga gitu kan. Saking kayak udah nggak waras aja gitu, dibikin linglung, dibikin nggak sayang sama anaknya, dibikin nggak sayang sama istrinya, bahkan istrinya mau kayak gimana pun dia nggak peduli. Dan akhirnya dia datanglah ke Ibu Amel ini, datanglah ke orang pintar ya, dan orang pintar ini bilang kalau suaminya ini udah dipelet sama pelakor ini. Dipeletnya itu dengan menggunakan darah haidnya dia yang dimasukkan ke dalam kopi. Jadi kan kalau kopi kan warnanya hitam tuh, jadi nggak kelihatan kan darahnya. Dan bisa disembuhkan dengan cara dia harus dilangkahi oleh ibunya atau dikencingin sama ibunya, pokoknya menggunakan air kencing ibunya, pokoknya gitu ya. Tapi gak bisa, karena kenapa? Ibunya sudah meninggal. Jadi salah satunya cara adalah Ibu Amel ini hanya bisa mendoakan suaminya agar sadar lagi dengan baca ayat kursi, pokoknya cuma bisa berdoa aja. Dan kata orang pintar ini dia bisa sembuh selama 2 tahun gitu. Maksudnya kayak ini tuh peletnya cuma bertahan selama 2 tahun. Tapi nggak mungkin, Ibu Amel udah nggak kuat gitu kan. Masa dia harus nunggu 2 tahun, sedangkan dia sudah ditalak, udah talak 3, dan proses perceraian sudah sedang berjalan gitu. Kalau ditanya, Ibu Amel ini masih sayang banget sama suaminya, karena dia tahu ini tuh bukan suaminya yang asli. Dia begitu terpengaruh oleh pelet si pelakor ini.
Tapi mau gimana pun, Ibu Amel ini sudah terlanjur ditalak oleh suaminya. Dan dari dalam hatinya, dari dalam hati Ibu Amel bahwa tahu suaminya ini akan berubah, akan sembuh. Bahkan saat si pelakor ini keluar, maksudnya kayak kerja, dia tuh kerja di tempat karaoke gitu malam-malam, suaminya ini diam-diam ke kamar Ibu Amel gitu. Jadi di situ yang ngeyakinin Ibu Amel ini untuk nggak menyetujui perceraiannya, karena di saat si pelakor ini nggak ada, suaminya ini kayak jadi apa ya, jadi ngedeketin istrinya, mohon-mohon untuk nggak menyetujui perceraiannya. Tapi ketika si pelakor ini datang, ada gitu, dia jadi kayak linglung lagi gitu. Nah itu brosis, jadi pelet menggunakan darah head ini membuat seseorang menjadi linglung, menjadi malas bekerja. Dia pokoknya yang ada dia hanya ingin berduaan sama orang itu gitu, si cewek yang melet dia. Bahkan katanya suaminya ini rela mau ngejemput si pelakor ini pulang dari tempat karaoke, maksudnya tempat kerjanya dia, jam 1 malam. Pokoknya selalu pengen sama si pelakor ini terus. Ya gitulah brosis. Nah, make sense gak sih menurut brosis? Kan darah head itu kotor, ya kan? Disukai sama jin. Nah, masuklah darah itu ke minuman dan diminum sama seseorang. Nah, maka jin itu akan ikut masuk ke tubuh seseorang itu dan merusak rumah tangga orang. Ya segimana niatnya sih, kalau misalnya emang dia niatnya untuk merusak rumah tangga orang, maka rumah tangga orang itu akan hancur. Tapi kalau misalkan kayak istri yang menggunakan pelet itu, ya si suaminya itu, suami itu akan nurut banget, tunduk banget sama istri. Bahkan negatifnya adalah banyak banget, lupa sama anak, pokoknya diingat tuh istri aja. Bahkan sampai enggak percaya, maksudnya kayak enggak mau kemana-mana, enggak mau kerja, diajak ngobrol enggak nyambung, kayak gitu brosis. Itu pokoknya menjijikan sekali. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya brosis, dan semoga keluarga kita selalu diberikan kebahagiaan, dilindungi dari mara bahaya apapun, dari orang yang ingin berbuat jahat sama keluarga kita. Terima kasih buat brosis yang sudah menonton video aku kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman-teman brosis. Sampai jumpa lagi, dadah.